Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengibasan hasil BIMTEK AKM, asesmen kompetensi minimal, yang telah saya ikuti dan telah selesai. Sekarang kewajiban saya adalah mengimbaskan kepada Bapak Ibu, teman-teman di SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada kita selaku umatnya sampai yang berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon, kita langsung saja kepada apa itu AKM. AKM itu bagian dari asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu Bapak Ibu ada 3 macam. Yang pertama adalah AKM. Yang kedua itu survei karakter. Yang ketiga survei lingkungan belajar. Salah satu dari asesmen nasional. Kalau dulu ada ujian nasional, sekarang adanya adalah asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Nah ini asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim pembelajaran di satuan pendidikan lebih sederhana, sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini jadi AKM ini hanya salah satu dari asesmen nasional. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Nah ini asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Jadi berbeda dengan UN. Kalau UN, ujian nasional, itu mengukur kemampuan siswa. Jadi kalau AN ya, itu mengukur bagaimana proses pembelajaran di sekolah tersebut. Itu. Jadi tidak mengukur kemampuan siswanya. Betul. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, setelah dilakukan asesmen itu menghasilkan informasi. Informasinya bagaimana hasilnya nih tentang kualitas pembelajaran. Ya, berarti kualitas pembelajaran di sekolah ini kategori yang mana? Kalau nggak salah itu ada 4 kategori. Itu. Nah, kategori yang paling tinggi itu adalah mahir, yang di bawahnya itu cakap, di bawahnya lagi dasar, di bawahnya lagi perlu khusus, bimbingan khusus. Jadi kalau nanti hasil dari AKM itu sekolah kita ada dalam posisi yang mana? Setelah diketahui, maka itu harus diperbaiki oleh sekolah. Kemudian, apakah asesmen nasional ini menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya jelas, tidak. Ya, tidak untuk menentukan kelulusan peserta didik, karena yang akan mengikuti AKM itu kelas 8, di SD kelas 5,
Di SMA kelas 11 kelulusan siswa diserahkan kepada satuan pendidikan. Gitu. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Nah ini Bapak Ibu ya, yang tadi disebutkan tuh. Kelas 5, kelas 8, kelas 11. Dipilih secara acak. AKM atau asesmen nasional ini hanya sampel saja. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada setiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh kelas 5, kelas 8, kelas 11 yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Yang pilihnya bukan kita, Kemendikbud yang pilihnya kementerian langsung. Ya, itu. Mengapa asesmen nasional diikuti oleh sebagian murid? Kenapa tidak semua? Ya, ini jawabannya adalah terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen. Tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun nilai prestasi murid sebagai seorang individu, tetapi ya untuk apa? Untuk pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi. Selain siswa kelas 5, kelas 8, kelas 10 akan dipilih juga. Akan diikuti juga oleh siapa? Oleh guru. Oleh kepala sekolah. Ya. Jadi guru bagaimana? Kepala sekolahnya bagaimana? Oh ya pantas. Kalau hasilnya begini, begitu loh. Jadi bukan siswa sekarang yang dicecer, tapi lembaga. Gitu ya. Ya, jadi lembaga. Jadi diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Itu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Mengapa menjadi sampel murid kelas 5, kelas 8, kelas 11? Masih ada kesempatan untuk perbaikan. Ya, jadi kalau ada siswa yang hasilnya tidak memuaskan, maka dia masih ada kesempatan untuk perbaikan. Kapan? Ya di kelas. Lalu apakah asesmen ini menggantikan UN? Nah, mungkin untuk orang awam jawabannya iya. Ya, tapi sebenarnya ini adalah bukan. Ya, asesmen bukan pengganti UN. Kalau asesmen lewat KKM-nya itu hanya sampel. Yang akan dilihat adalah bagaimana mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kalau belum, ya harus dibina. Termasuk pesan dan karakter murid. Iya. Ya. Nanti ada istilah karakter Pancasila, Jadi kalau yang sudah itu ya di kurikulum. Nah di sini nanti akan disimpulkan menjadi karakter Pancasila itu kalau nggak salah hanya sekitar 8. Ya. Nanti Bapak Ibu, nah ini instrumennya Bapak Ibu, instrumennya. Nih ada tabel. Tuh. Apa perbedaan AKM dengan UN? Jenjang pendidikannya. Tuh. Sama UN dengan AKM. Ya. Level pesertanya beda. UN kelas akhir, AKM kelas 5, 8, 11. Subjeknya sensus murid kelas akhir. Kemudian ini sensus pendidikan dengan sampel. Model soal pilihan ganda, isian singkat. Ya, SMA, SMK. Di AKM ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, ada uraian. Waktunya UN 4 hari, AKM 2 hari. Moda pelaksanaan semi daring, semi daring. Kemudian ini adalah computerized multi-stage adaptive testing, MSAT kalau itu CBT. Ya, kalau CBT yang pernah Bapak Ibu ikuti dalam seleksi CPNS. Ya, kalau ini MSAT itu computerized multi-stage adaptive testing. Spesifikasi minimal infrastruktur. Nah, ini komputernya yang harus dimiliki oleh lembaga. Server lokal, server komputer
clean bandwidth 1 MB. Ini sambil daring server lokal komputer clean bandwidth 1 MB, daringnya sumber clean bandwidth 12 MB untuk 15 clean. Ya, sekolah kita itu sudah ditentukan ada 45. Silakan Badaya duduk di situ. 45 anak. Ya. Gitu. 45 anak itu nantilah yang akan disampel. Gitu. Nah, ini. Lalu instrumen asesmen nasional AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan. Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen. Ada AKM, jadi AKM itu hanya salah satu dari AN, ya. Ada survei karakter. AKM-nya literasi membaca dan literasi matematik. Jadi soalnya soal cerita, ya. Nanti ada uraian. Kalau waktu UN kan nggak ada, abecean semua. Itu nggak belajar pun anak bisa jawab. Kalau sekarang anak nggak belajar nggak bisa jawab, nanti yang uraiannya kosong melompong. Ya, dan kebiasaan bercermin pada karakter murid. Survei lingkungan belajar, kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Itu video telekonferensi juga yang ininya sudah memadai dengan minimum pada AKM untuk mengukur literasi membaca dan numerasi murid. Minimum itu kompetensi setidaknya harus dimiliki untuk seorang yang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Ya, perbedaan AKM dengan survei karakter. Oh, kalau survei karakter mengukur tingkat emosi, ya, emosional siswanya. Ya, jadi di sini guru BK juga berperan penting, termasuk Bapak Ibu yang jadi wali kelas. Ini yang dimaksud tadi saya bilang karakter Pancasila. Ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 1. Lalu kebinekaan global, 2. Lalu gotong royong, 3. Bernalar kritis, 4. Mandiri, 5. Dan kreatif. Ini dinamakan karakter Pancasila yang harus dimiliki oleh generasi kita sekarang di era milenium, ya, di era kalau pakai bahasa teknik itu era 4.0 yang sudah mau masuk ke era 5.0. PDR itu enak. Apakah instrumen survei lingkungan? Nah, sama untuk murid, untuk guru. Nah, ini tidak. Survei lingkungan belajar mengenai informasi kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah untuk menunjang pembelajaran. Namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif responden. Tersebut tidak. AKM 21 hanya mencakup literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi, karena itu basic, ya. Itu. Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak Didi mau tanya kan? Ya, barangkali itu saja, nanti akan dilanjut di lain waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya juga mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian. Karena ini bimteknya 1 minggu, ya disampaikannya nggak cukup, 2 jam nggak cukup. Jadi ini hanya anunya aja lah, kulit luarnya saja. Nanti lebih dalamnya Bapak Ibu silakan yang bawa prestis, silakan mengcopy, ya, yang seperti ini. Itu nanti akan jelas semua. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.